Bil, Kenapa, Pan? kamera Bil. Oh iya, ada kamera. Halo teman-teman, selamat datang pada video kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu nggak sih? Nama gue Muhammad Nabil Nasrullah dan temen gue. Nama gua Van Ramadana Indrawan. Jadi sebenarnya pada video kali ini kita mau ngapain sih, Pan? Jadi kali ini kita kan podcast nih mengenai materi proses komunikasi dalam masyarakat. Wah, oke banget itu materinya. Ya. Kita nggak cuma berdua aja kan buat ngebahas kali ini. Kita nggak berdua aja. Jadi kita akan mengundang bintang tamu yang gokil-gokil dan keren pastinya. Wah, jadi nggak sabar banget nih gue. Kita langsung temuin aja nggak sih bintang tamunya? Let's Let's go. Yo, balik lagi sama gua Van. Dan gue Nabil. Selamat datang di Ngobrol Gak Nyambung. Tempat kita ngobrolin komunikasi dari sisi yang paling ringan, tapi tetap penuh makna dan nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Topik kita hari ini adalah proses komunikasi dalam masyarakat. Kelihatannya simpel tapi efeknya gede banget. Karena nyatanya banyak konflik atau salah paham muncul yang cuma gara-gara komunikasinya nggak nyampe. Dan buat pembahasan makin dalam, kita udah ngundang nih 3 bintang tamu yang kece-kece, gokil, dan tentunya cantik juga. Boleh dong diperkenalkan dirinya masing-masing? Halo semuanya, kenalin nama gue Freya. Gue tuh seneng banget bisa diundang di podcast hari ini guys. Halo, kenalin nama gue Pira. Gue excited banget nih ngebahas tentang komunikasi. Secara komunikasi itu kan deket banget ya sama kita. Hai, gue Aliza dan hari ini gue nggak sabar banget nih pengen ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing buat teman-teman yang udah nonton podcast Gak Ngobrol Gak Nyambung. Yap, langsung aja ke segmen pertama, apa itu komunikasi? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih, atau lebih dalam ya, Iya. gue mau nanya dulu nih pada kalian semua nih ya. Menurut kalian, Ya. komunikasi itu apa sih? Oke, gue dulu ya. Pengetahuan gue yang pernah gue baca tuh dari Aristoteles. Jadi Aristoteles itu nyimpulin kalau komunikasi itu cara mempengaruhi orang lain. Jadi komunikasi itu bukan sekedar cuman ngobrol-ngobrol doang, tapi kayak ada tujuan di balik kayak gitu. Oke. Terus juga Aristoteles itu punya 3 hal nih dalam komunikasi. Jadi ada ethos, pathos, sama logos. Ethos itu kayak lu bisa dipercaya apa enggak gitu. Terus logos itu kayak pathos itu kayak mainin emosi, kayak kesan lo itu bikin orang sedih atau ketawa atau senang gitu. Sama logos itu isi atau logika, jadi kayak pesan yang lu sampein itu tuh masuk akal gak sih sama konteksnya gitu loh. Oh gitu ya. Ya. Nah, kalau dari gue nih ada ahli dari Harold Laswell yang bilang tuh kalau komunikasi tuh bisa dijelasin lewat pertanyaan kayak siapa bilang apa, lewat saluran apa, ke siapa, dan pengaruhnya tuh apa tuh guys? Oke, nah kalau dari gue sendiri nih, dari yang gue pelajarin itu ada dari 2 tokoh, yaitu Shannon sama Weber. Jadi Shannon sama Weber tuh bilang kalau misalkan komunikasi itu lebih ke proses sih, yang dimana isinya tuh ada sebagai pengirim, terus penerima, pesan, saluran, hambatan, juga feedback. Oh, berarti yang kalian jelasin tadi itu dari para ahli ya? Para ahli, ya betul. Berarti kita bisa tarik kesimpulan ya, kalau komunikasi itu bukan cuma pertukaran informasi, Betul. tapi juga ada tujuannya seperti penyatuan pemikiran, menyelesaikan masalah, maupun cara pandang kita ke depannya. Tapi yang bikin komunikasi jadi tantangan tuh kayak banyak kan sih, kayak ada gangguan, Ya, betul. entah dari si pengirim, penerima, media yang dipakai atau konteks sosialnya. Iya. Dan kadang tuh ya lucunya kayak misalkan nih, gue ngobrol sama lo ya. Dan menurut gue ini gue udah jelasin sejelas mungkin, tapi lo nggak ngerti. Gak ngerti apa maksud gue gitu. Nah jadi itu tuh proses komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Contohnya kayak gitu. Apalagi kan sekarang tuh gaya komunikasi orang beda-beda ya. Betul. Ada yang langsung to the point, Iya, tapi ada juga yang bertele-tele. Iya. Makanya kita tuh harus mahamin dulu sih kayak bentuk komunikasi orang itu kayak gimana. Jangan sampai kita bisa ribut cuma gara-gara ngomong doang gitu loh. Iya benar. So penting banget sih kayak kita tuh lebih ke orang tuh kayak ngerti terus terus apa sih yang mau kita omongin, terus kita ngomongnya tuh sama siapa. Betul. Selanjutnya gue mau nanya nih guys, kan sekarang kita udah memasuki komunikasi di era di era digital modern ya, Betul. dimana kita udah bisa komunikasi lewat handphone, lewat digital Sosial, manapun itu, iya. digital manapun laptop, itu. PC, segala macam ya. Betul. Menurut kalian gimana tuh pengaruhnya? Kalau menurut gue sih pengaruhnya gede banget ya.
kayak apalagi lu sekarang bisa bikin apa aja tuh jadi viral, kayak lu bikin tweets, bikin story atau bikin konten tuh bisa jadi viral. Betul. Kayak dari situ tuh orang kadang nggak mikir gitu loh. Iya. Jadi langsung upload aja Betul, gitu loh. Berarti kita harus lebih memikirkan ya Iya. kalau melakukan postingan apapun Betul itu. banget. Dan juga sering yang bikin runyam ya tuh orang kayak respon tuh cepet-cepet banget sampai kayak nggak mikir gitu, kayak konteksnya apa, niatnya gimana, ya langsung debat di dalam komentar gitu. Oh itu ibaratnya kayak FOMO ya, Betul. ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan. Ya. Iya. Padahal nggak tahu itu Nggak isinya tahu, apa. iya. Gitu. Benar banget Cok. Makanya nih kita tuh sekarang nih kita nih harus punya sadarin digital, kayak lo tuh boleh punya opini lo, tapi lo tuh nyampeinnya tuh harus jelas gitu, Jelas, harus benar. betul. Kayak contohnya nih di Twitter kan kita sering banget ya adu Yap. pendapat gitu nggak sih? Iya, Iya, benar banget, benar benar banget. banget. Di Twitter. Kayak contohnya kita ambil dari komunitas-komunitas atau agama atau kesehatan. Kayak lo misalkan pengen nyampein sesuatu, Ya. dan lu nyampeinnya tuh menurut lu tuh kayak cuma pengen lu berbagi pendapat kan, tapi orang yang nerima tuh kayak nggak terima gitu loh, Marah gitu apaan ya. sih gitu loh. Iya. Kayak gitu lah pokoknya. Oke, paham. Terus nih ya, kayak di zaman digital sekarang nih, Iya. kayak apa ya, ekspresi, Ya. kayak gitu nggak cuma bisa ngandelin ekspresi sama nada suara gitu loh. Sampai kadang-kadang tuh bikin orang tuh salah tangkep. Iya, benar Itu sih. banyak banget, sering banget sih gitu. Berarti kurang lebih itu noise ya kalau nggak salah ya. Ya, bisa dibilang Iya, lah. bisa. Noise atau gangguan dalam komunikasi ya. Iya. Nah sekarang nih gue mau kita bahas lebih dalam tentang noise ini atau gangguan dalam komunikasi ini. Menurut kalian gimana sih biar tidak adanya noise dalam kita berkomunikasi atau gagal dalam komunikasi? Yang pertama sih menurut gue ya, kita bisa ngambil dari prasangka. Kayak misalkan gue nih gak suka sama seseorang dan gue udah nganggep dia nih orangnya buruk, negatif, parah. Terus apa kalau dia lagi nyampein sesuatu atau dia lagi ngapain kayak Iya. gue pasti langsung mikir, ih apaan sih nih orang, Iya. kayak Serba salah Serba gitu salah, ya. iya. jelas gitu loh. Jadi kayak percuma gitu loh kalau prasangka kita udah negatif, tapi kalau kita mau tetap nyampein sesuatu, tapi orang-orang yang nganggap kita negatif pasti bakal selalu nganggap kita tuh negatif terus. Oke, kalau menurut saya kan tadi prasangka ya. Betul. Kalau gue ini ada perbedaan budaya dan nilai. Kayak contohnya aja nih, gue kan orang daerah ya bisa dibilang, gue dari Belitung. Oh, kayak gitu. Belitung tuh ya, Belitung ya. Iya. Jadi kayak dari bahasa sama cara ngomongnya tuh pasti beda kan. Betul banget. Terus mana lagi gue ngerantau tuh di daerah, teman-teman gue orang Jabodetabek gitu loh. Jadi kayak pasti sering banget muncul pertanyaan kayak, lo orang Belitung, di Belitung tuh ada apa sih, pelosok banget ya kayak gitu. Kampungan. Nah, jadi mungkin menurut mereka itu bercanda, tapi kan belum tentu ya, menurut gue itu bercanda juga. Iya, benar-benar, Sih, benar sih. banget. Kayak penting banget sih memahamin budaya orang lain gitu loh. Betul banget sih. Oke. Jadi kayak hal-hal yang kayak Vira bilang itu sebenarnya sering banget ya. Iya. Mungkin kayak faktor utamanya tuh karena nggak ada klarifikasi gitu loh. Iya. Jadi kadang kita mikir kayak nebak-nebak sendiri gitu, terus ya punya asumsi sendiri. Kayak dia nggak bercanda nih gitu ya. Iya, dia nggak Iya. bercanda. Iya sih. Jadi intinya jangan buru-buru nyimpulin ya, kayak tahan dulu, tanya dulu. Soalnya klarifikasi itu kunci. Iya benar sih, benar sih, benar. Nah sekarang kita nih mau bahas komunikasi nonverbal ya, biar teman-teman juga tahu. Jadi menurut kalian nih di era sekarang komunikasi nonverbal itu masih penting nggak sih? Penting banget dong, karena menurut riset aja nih ya, kayak setengah dari pesan yang kita terima itu sebenarnya nonverbal, kayak dari postur, terus gerak tubuh, terus kontak mata. Iya bener banget. Nah terus kita juga kadang sering ngerasa apa ya, nggak bisa ngelihat situasi gak sih kadang. Kalau kadang nih menurut kayak kita pengen ngomong sesuatu, nah tapi itu di tempat dan situasi yang nggak tepat banget. Ya, betul. Jadi bikin apa ya, jadi kayak kelihatan buruk gitu loh. Karena Jadi orang yang nerima Ditangkapnya beda makna. betul. Iya. Iya betul banget, jadi beda makna gitu. Jadi komunikasi itu bukan sekedar ngomong gak sih, Iya, tapi betul. lebih soal kepekaan juga gak sih. Terus kayak lo peka gak sama situasi sekitar, lo bisa baca suasana gak, jangan Iya. sampai nanti kayak orang marah malah dibecandain kayak gitu. Iya
gitu sih. Oh berarti Nyambung ya. kepekaan itu bukan cuma kayak buat seseorang yang kita sayang, tapi Iya. bisa juga kayak buat Waduh, sekitar. iya, Oh jelas. iya betul banget kayak gitu ya. Iya. Betul. Gila sih, seru banget obrolan kali ini ya. Wah. Seru banget. Seru banget Makasih ya sih. buat Freya, buat Wah, makasih Alida, buat juga. Mira juga semuanya. Makasih juga. Ya jadi semoga insight-insight yang dikasih sama kalian bertiga ini ya bisa jadiin pelajaran lah atau enggak ilmu-ilmu yang penting bisa dapat Bener dipelajari. banget tuh. Terima kasih ya Ya. buat para bintang tamu yang kece-kece ini, yang gokil dan cantik-cantik ini. Wow. Jadi sebelum kita tutup nih, gua mau apa ya? Kalian kasih saran lah buat yang nonton ini. Betul banget. Gimana sih caranya menjadi komunikator Ya. komunikator yang baik? Oke. Nah, iya. Jadi gue nih pegang satu hal banget. Jadi kalau orang lagi ngomong tuh ya, kita tuh harus dengerin dulu dan baru kita balas mereka. Ya. Jangan pas mereka lagi ngomong atau gue lagi ngomong, terus mereka malah potong Nggak sopan itu ya. omongan gue. Iya, Betul, itu nggak betul, sopan banget sih. Kalau gue sih kayak kenalin siapa yang lo ajak ngomong ya, karena nggak semua orang bisa nerima cara lo ngomong gitu loh. Siapa tau ada yang tersinggung, padahal lo biasa aja gitu loh. Iya. Berarti kayak yang lu ngomong tadi ya soal budaya itu gimana Iya. kita cara buat memahami. Iya betul banget kayak gitu tuh. Kalau gue simpel aja sih karena gue orangnya juga suka bertele-tele. Jadi kalau bisa langsung jelas, kenapa harus To the point muter-muter ya, gitu ya? iya, iya. To the point aja. Oke, Penting oke. tetap sopan. Iya. Betul. Oke guys, Udah deh. makasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di mana podcast nggak ngomong Gak nyambung. Nyambung. Bye.